Salam teman-teman, selamat siang semuanya. Hari ini saya kedatangan satu barang yang cukup spesial. Barang ini belum ada di Indonesia atau mungkin saya belum dapat di mana jualnya karena saya sudah berkeliling di beberapa online shop, itu belum ada. Jadi mau tidak mau saya harus kirim pesan barang ini dari luar negeri yang memakan waktu kurang lebih 2 minggu sampai ke Indonesia ya. Jadi ini juga merupakan review yang pertama dalam bahasa Indonesia untuk barang ini. Apa sebenarnya barang ini? Kita lihat sekarang. Oke, nah ini dia barangnya. Seperti biasa, saya akan membuka dengan pisau saya yang sudah saya lama simpan. Lihat ya barangnya. Nah, ini dia Xiaomi Xiaoviv 360 Panoramic ya. Jadi ini kamera ini baru keluar baru-baru ini sehingga di Indonesia masih belum masuk mungkin. Ini adalah versi yang global version ya. Jadi versi yang global version ini dia menggunakan aplikasi V380. Ya, jadi ini bukan menggunakan Mi Home, menggunakan aplikasi V380. Oke, kita lihat. Ini adalah spesifikasinya, teman-teman. Video resolusi 1080p ya. Jadi udah 3D 360 untuk cakupannya. Kemudian micro SD bisa dipakai Android 4,1 ke atas ya. Focal lensnya adalah 2,0 dengan lensa 1,35 mm. Jadi kalau yang namanya lensa ini makin kecil dia jangkauannya makin besar kiri kanannya. Tapi kelemahannya adalah dia akan berbentuk fish eye. Nanti kita lihat seperti apa ya. Jadi ini H265 dan seterusnya. Ya, kita langsung buka dalamnya ada apa-apa aja. Ini apa ini? Ini V380 ya. Jadi ini yang mengatakan bahwa menggunakan aplikasi V380. Ini adalah barcode-nya V380. Tinggal kita barcode, kemudian dia otomatis membawa kita untuk install aplikasi Android-nya. Ini buku petunjuknya. Karena dia versi global version, buku petunjuknya dalam bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya yang China version itu bahasa Mandarin ya, ini bahasa Inggris. Kartu untuk cloud. Ini kameranya sendiri. Ya, ini kameranya. Oke. Ya, saya geser posisi dulu biar enak. Oke, jadi ini kamera. Oke, ini kameranya. Ya, fokus. Oke, ini kameranya. Kemudian dalamnya ada apa lagi? Tentu saja charger ya. Bukan charger ini kayaknya. Sepertinya ini adalah docking dia untuk yang ke dinding. Ini kabel USB. Kemudian ini dockingnya. Lah, kalau ada yang nanya, dia ada kabel USB? Kok tidak ada tempat kepala chargingnya, terus gimana kita mau ngecolok ke listrik? Nah, itulah keistimewaan dari Xiaomi Xiaoviv ini. Pertama, dia bisa langsung colok ke listrik. Ini kebetulan adalah EU plug ya. Jadi karena US plug-nya itu mungkin lagi kosong, jadi saya mau tidak mau ambil yang EU plug, mau tidak mau nanti kita pakai adapter. Nah, kameranya bisa langsung colok ke dinding. Oke, kita buka. Kameranya bisa langsung colok ke dinding ya. Jadi kamera ini kita colok ke dinding langsung dia bisa hidup. Itu opsi pertama. Opsi kedua adalah melalui USB atau micro USB melalui di sini. Tapi kok nggak ada kepala chargernya? Nah, inilah keistimewaannya.
kepala yang bawah ini bisa dipisah. Oke, kita langsung buka. Nah, begitu dipisah, ini kita colokkan ke dinding. Ini kita colokkan ke dinding, sambungkan kabel USB dari colokan ini, dihubungkan ke sini, maka otomatis dia ini menjadi kepala charger. Ya. Nah, kalau misalnya kita colok ke dinding, ini udah nggak usah pakai lagi, kita tinggal listriknya langsung dari micro USB yang di sini. Nah, jadi kalau misalnya kita kebetulan dekat, kita colok ke dinding sambil main HP, di sini bisa berfungsi sebagai charger untuk handphone kita. Jadi kita bisa tarik line USB untuk ngecas handphone kita. Ya, oke. Jadi dilihat, ini adalah kameranya. Micro USB seperti biasa terletak di dagu. Oke, seperti biasa micro USB terletak di dagu. Oke. Ini kameranya bisa naik turun, tapi kiri kanan nggak bisa. Oke, naik turun aja bisa. Jadi misalnya kita positioning di sini terlalu tinggi, kita agak tinggi ke atas, kita mau agak turun sedikit view-nya, kita tinggal turunkan view-nya. Atau misalnya kita taruh di halaman seperti ini, kita mau agak ke sana, tinggal kita geser ke sana mata lensanya. Nah, untuk pairing dan sebagainya, karena ini adalah V380 global version, itu tidak berbeda dengan yang lainnya. Jadi saya tidak sertakan lagi dalam video ini. Teman-teman kalau mau cari cara pairing kamera V380 itu semua sama. Jadi nanti saya akan langsung pairingkan. Saya akan langsung menunjukkan hasil rekamannya dan seperti apa. Apakah dibandingkan dengan kamera 380 yang ada saat ini, apakah ini lebih bagus atau tidak? Teman-teman nanti menilai sendiri, karena saya tidak memilikinya yang lainnya. Oke, jadi kamera seperti yang kita ketahui, kamera yang beredar 360 adalah yang bentuk bohlam, itu yang paling banyak. Kemudian ada semacam lagi yang bentuk seperti piring terbang gitu ya. Ada yang 3 megapiksel, ada yang 2 megapiksel. Oke, oh ya, ini sebagai info, walaupun tidak tertulis di kotaknya, resolusi 1080, namun untuk kapasitas lensanya sendiri sudah 3 megapiksel. Ya, ini sama dengan kapasitas lensa yang Xiaomi V Outdoor, itu juga 3 megapiksel, cuman itu view-nya 180 derajat, ini view-nya 360 derajat. Ya, cukup sampai di sini. Nanti kita langsung ngelihat ke hasil rekamannya. Terima kasih. Oke, nah percobaan pertama, kamera Xiaomi V panoramic ini saya pasang secara vertikal. Ya, jadi vertikal. Nanti saya akan menunjukkan videonya apakah dia real 360 derajat atau tidak. Nah, namun saya tadi sudah coba, nanti saya akan sertakan rekamannya. Maksimal yang bisa dilihat, sudut yang bisa dilihat oleh kamera ini adalah seperti ini. Saya berdiri di sini. Jadi dari sini ke kamera itu jarak kira-kira 2 tiang 5 meter. Oke. Jadi 5 meter, namun kalau misalnya saya geser lagi ke sini, dia udah nggak nampak. Ya, jadi kalau jarak 5 meter, masih dapat sekitar 200, kalau misalnya dihitung derajat, mungkin ini sekitar nggak sampai 360 ya. Kalau misalnya dihitung ya. Kalau misalnya 360 kan mepet dinding. Nah, di sini kalau jarak 5 meter, hanya segitu. Nah, sedangkan kalau di sebelah sana kalau kita lihat, ini jarak yang lebih dekat dari pintu ini. Hanya segini dapatnya. Dari sini ke sana sekitar jarak 3,5 meter. Ya, 3,5 meter. Kalau saya geser kemari, udah nggak dapat lagi. Ya, jadi otomatis kalau misalnya dia mau jauh, harus lebih jauh lagi posisinya. Ya, itu adalah untuk percobaan yang tinggi kamera sekitar 160 cm. Nah, untuk modenya sendiri seperti panoramic kamera pada umumnya ya, di display mode-nya ada yang semuanya bentuk all, kemudian bentuk silinder yang bisa diputar-putar, bentuk 4 yang bisa dipasang, yang bisa kita putar-putar juga kondisinya seperti apa. Kemudian yang bentuk di atas ini
1 2, kemudian di bawah panoramik, dan ini yang menampakkan all, dan terakhir adalah panoramik 2. Oke, nah jujur khusus untuk mode ini lebih cocok kalau kamera dipasang dalam bentuk horizontal. Jadi ini kamera saya masih pasang dalam bentuk vertikal sehingga nampak gambarnya tidak sesuai. Sebentar lagi nanti saya akan pasang dalam bentuk horizontal, nanti kita lihat seperti apa. Nah, selain daripada ini, kalau misalnya kamera kita pasang bentuk vertikal, dia hanya ada dua macam display mode, yaitu yang all dengan yang panoramik. Ya, jadi yang all dengan yang panoramik hanya dua aja gitu. Jadi tidak banyak pilihan kalau seandainya kamera dipasang vertikal. Kemudian untuk pilihan video sendiri, dia langsung otomatis ke HD ya. Jadi nggak seperti yang biasa, ada yang HD, ada yang SD. Jadi ini otomatis langsung ke HD. Dilihat dari kualitasnya sih memang di atas kamera yang 72p, ini sepertinya real 1080 real. Cuman saya nggak tahu apakah kondisinya 3 megapiksel atau 2 megapiksel, itu yang tidak tahu. Tapi yang pasti resolusinya 10. Nah, ini adalah kondisi rekaman IP kamera Xiaomi 360 panoramik. Ini saya menggunakan WiFi satu jaringan ya. Seperti kita ketahui, kalau misalnya dilihat titik tengahnya pas di mobil ini itu cukup jelas. Kalau misalnya di zoom di seberang aja, jarak kira-kira sekitar 16 sampai 17 meter itu sudah tidak jelas. Ya, jadi kalau misalnya di zoom kualitasnya kurang bagus kalau di zoom. Ya, karena memang ini panoramik kamera ya. Kalau panoramik kamera itu idealnya hanya untuk surveillance. Jadi panoramik kamera idealnya adalah untuk surveillance, tidak cocok kalau misalnya kita mau identifying atau gimana, karena memang untuk resolusinya sendiri memang 1080, namun pixel rate-nya itu 3 megapiksel dipaksa menjadi lensa cembung atau bentuk fish eye, sehingga kalau misalnya kita zoom otomatis pixel itu akan menjadi blur. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman ada kamera IP kamera yang 2 megapiksel tapi dia untuk field of view-nya hanya 110 atau 120 dengan lensa 3,6 atau 2,8, pada saat di zoom itu kondisinya resolusinya akan lebih bagus daripada yang ini ya. Jadi display mode sama ya. Ini ada yang silinder, kemudian ada yang 4 bisa diputar-putar, kemudian ada yang mix dan panoramik atas bawah ya. Nah, jadi ini adalah kondisinya rekaman pada siang hari. Nah, ini adalah kualitas video IP kamera Xiaomi 360 panoramik kamera. Jadi ini adalah kualitas di malam hari. Saya rekam dari screen recorder, terlihat jelas ya. Jadi kita lihat, kita zoom besar. Oke. Nah, ini nampak dari posisi pintu rumah sampai ke seberang sana kira-kira 12 meter. Karena jalannya sendiri 8 meter tambah trotoar itu 4 meter 4 meter ya, sekitar 12 sampai 16 lah. 12 sampai 16 meter. Nah, jadi nampak cukup jelas. Namun kalau misalnya di zoom wajah orang itu pasti nggak nampak, pasti nggak jelas. Di zoom plat juga nggak nampak. Tapi kalau misalnya posisi mobilnya pas di titik tengah, nah jadi titik tengahnya adalah pas di depan rumah, ini nampak jelas. Oke, kalau posisi mobil atau ada motor yang pas di depan rumah, kita zoom itu masih nampak jelas ya. Jadi dari sini pintu rumah. Jadi saya sengaja set titik tengah ada di sebelah sini. Ada di sebelah sini. Ini adalah titik tengahnya lensa. Ya. Oke, kita coba beberapa model. Seperti tadi saya bilang, untuk display mode lebih sesuai kalau seandainya dia positioningnya seperti ini. Jadi kita gambarnya tidak terbalik-balik gitu. Nah, jadi bisa nampak ini
ini di depan, ini pas di depan gerbang, ini di sebelah kanan rumah, dan ini di sebelah kiri rumah. Jadi nampak semua 4 posisi bisa dibagi 4. Nah, kalau ini yang mode mix, ini di depan, ini di gerbang, ini panoramik kiri kanan. Nah, ini juga enak nampaknya, kelihatannya semuanya. Ini yang all. Dan ini adalah panoramik atas bawah. Ini panoramik atas pas di depan, kemudian ini panoramik dari bawah. Ya, itu untuk kualitas kamera malam hari. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Demikianlah review kali ini, semoga membantu. Sampai jumpa.